setelah melalui perjuangan yang sangat berat dan tantangan yang tidak ringan, akhirlah pada hari yang kita nanti-nantikan, hari kemenangan Idul Fitri 1443 Hijriah yang penuh barokah ini, sejalan dengan semakin melandainya virus Omikron, varian baru dari COVID-19, Ramadan bulan Al-Quran, Ramadan bulan pendidikan, Ramadan bulan perjuangan, Ramadan bulan pembersih jiwa, pencuci hati, dan bulan perlombaan guna meraih takwa dan kebebasan dari siksa. Kini dia telah meninggalkan kita. Kapan dia akan kembali menemui kita? Dia pasti akan kembali menemui kita tatkala di hari kesaksian telah tiba. Dia akan menjadi saksi sebagai pembela atau sebagai penuntut. Pembela bagi orang yang sukses meraih takwa, dan penuntut atas orang-orang yang membiarkan mereka pergi tanpa arti. Tidak ada seorang pun di antara kita yang memiliki bukti di mana posisi kita hari ini. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam surat An-Nahl ayat 92. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, kemudian dicerai-beraikan kembali. Ini sebuah pelajaran yang sangat mahal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah merekam kisah seorang wanita yang hidupnya sia-sia. Dari pagi sampai sore ia hanya memintal benang. Sore hari ketika pintalan itu sudah selesai, ia cerai-beraikan kembali. Betapa sia-sia amal yang telah ia usahakan. Demikian pula halnya setiap tahun kita menjalani ibadah Ramadan yang penuh berkah. Siangnya kita berpuasa, malamnya kita tegakkan salat malam. Apakah itu tarawih maupun qiyamul lail? Tetapi benarkah nuansa ketaatan itu akan bertahan seumur hidup kita? Atau ternyata itu hanya untuk Ramadan? Berapa banyak orang Islam yang selama bulan Ramadan rajin ke masjid untuk salat berjamaah, tetapi ketika sudah keluar Ramadan, mereka sama sekali tidak mengenal masjid. Ataukah pada bulan Ramadan banyak orang yang senantiasa membaca dan sibuk tilawah Al-Quran, akan tetapi ketika keluar Ramadan, Al-Quran dicampakkan begitu saja. Ketika bulan Ramadan, umat Islam bangun jam 2, jam 3, bahkan setengah 4. Tetapi ketika bulan Ramadan selesai, bangunnya selalu kesiangan. Itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perilaku yang demikian mirip dengan kisah yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 92. Selama Ramadan ketaatan dipinta, tetapi begitu Ramadan selesai, semua ketaatan yang indah itu dicerai-beraikan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin rahimakumullah. Betapa banyak umat Islam hari ini yang telah kehilangan masa depan. Bukan kehilangan tempat kerja, bukan kehilangan tempat mencari makan, bukan pula kehilangan jabatan di pemerintahan,
melainkan kehilangan arah hidup dan tujuan. Karena mereka sibuk mengejar kenikmatan yang akan pergi, dan mereka menjauh dari kenikmatan yang abadi. Mereka mengejar kehidupan yang belum jelas dan menjauh dari kenikmatan yang sudah pasti. Kini tiba saatnya bagi kita untuk melangkah dan berjuang, kecuali dari sekarang. Tiada kesempatan yang tersisa kecuali untuk taat kepada Allah. Oleh karena itu, gunakan semua yang Allah titipkan untuk beramal demi meraih kebahagiaan yang hakiki. Ingatlah, hidup kita sebentar lagi akan berakhir. Sebanyak apapun kekayaan kita, tidaklah akan kita nikmati kecuali hanya sebentar. Setinggi apapun status kita saat ini, boleh jadi besok kita sudah menjadi mayat yang tak bernilai. Sungguh betapa banyak orang-orang yang kita cintai yang ikut berhari raya Idul Fitri bersama kita pada tahun yang lalu. Mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak ataupun sahabat. Kini mereka telah tiada. Ya Allah, tempatkanlah mereka dalam derajat yang mulia di sisimu. Boleh jadi pada hari raya Idul Fitri di tahun yang akan datang pun kita sudah terkelupas, daging kita sudah menyatu dengan tanah, dan tulang belulang kita sudah berserakan. Mungkinkah Idul Fitri hari ini adalah menjadi Idul Fitri yang terakhir? Ya Allah, kami berharap sampaikanlah kami kepada Ramadan berikutnya. Oleh karenanya ikhwatul iman, tidak ada angan-angan dan obsesi hidup kita kecuali ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka modal besar kita pasca Ramadan yang pertama adalah at-ta'ah al-mutlaqah lillahi ta'ala bil istiqamah. Bersungguh-sungguh dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dengan istiqamah. Yang kedua, al-hijratu minad dunub wal ma'siyah. Tinggalkan dosa-dosa dan maksiat. Karena dosa akan memperlemah kesadaran hati manusia dan selalu malas dalam beribadah kepada Allah. Karena dosa akan menghilangkan ruh kecemburuan. Mereka tidak akan sensitif lagi ketika melihat kemungkaran di mata mereka. Karena dosa akan menyebabkan tertutupnya pintu-pintu langit dalam menurunkan keberkahan kepada penduduk bumi. Dan karena dosa akan menjadi penyebab turunnya bencana dan malapetaka, sebagaimana yang terjadi kepada kaum-kaum yang telah Allah binasakan. Boleh jadi COVID-19, langkanya minyak goreng, tingginya harga BBM, daging sapi, itu adalah nyata-nyata peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka melalui khutbah yang pertama ini, khatib berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada hadirin sekalian, mumpung Allah masih memberikan kesempatan hidup, bersegeralah kita kembali kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Yakinlah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita terkecuali amal soleh yang kita perbuat. Janganlah kita selalu menunda-nunda untuk beramal soleh, yang pada akhirnya kita termasuk manusia-manusia yang menyesal, yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan keistiqomahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati minadh-dhikri wal hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawah